Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan terbaik dan tetap semangat untuk lebih baik dari hari kemarin. Dari Abdullah bin Amru bin As bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Dia memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik, hinggap namun tidak memecah dan merusak. Hadis riwayat Ahmad. Lebah adalah serangga berbulu dan bersayap empat dan hidup dari madu kembang. Allah memberi kemampuan pada lebah untuk memakan berbagai jenis buah-buahan dan untuk menempuh jalan-jalan yang dimudahkan Allah baginya sesuai dengan kemauannya, baik di udara, darat, lembah maupun di pegunungan, lalu kembali ke sarangnya tanpa tersesat. Lebah mengeluarkan madu, dan di dalamnya terdapat obat untuk manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Nahl ayat 69. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda, kebesaran Tuhan, bagi orang-orang yang memikirkan. Firman Allah Ta'ala, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Kata ganti, yang berartinya, kembali kepada madu. Demikian dikatakan oleh Al-Jumhur. Dengan kata lain, di dalam madu terdapat kesembuhan bagi manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pernyataannya dalam hadits tersebut sebelumnya, mengisyaratkan agar kita meniru sifat-sifat positif yang dimiliki oleh lebah. Sifat-sifat itu sendiri memang merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat Al-Nahl ayat 68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Sifat-sifat lebah. Pertama, hinggap di tempat yang bersih dan menyerap hanya yang bersih. Lebah hanya hinggap di tempat-tempat pilihan. Dia sangat jauh berbeda dengan lalat. Serangga yang lain amat mudah ditemui di tempat sampah, kotoran, dan tempat-tempat yang berbau busuk. Tapi lebah tidak, ia hanya akan mendatangi bunga-bunga atau buah-buahan atau tempat bersih lainnya yang mengandung bahan madu atau nektar. Begitulah pula sifat seorang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Al-Baqarah ayat 172. Kedua, mengeluarkan yang bersih. Lebah mengeluarkan madu, dan madu mempunyai khasiat kesehatan untuk manusia. Dia produktif dengan kebaikan, dan hasilnya dapat bermanfaat bagi makhluk lain. Begitu juga dengan sifat seorang mukmin mampu mengeluarkan kebaikan yang dirasakan oleh manusia dan makhluk lainnya. Ketiga, tidak merusak. Seperti yang disebutkan di atas, lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang ia hinggapi. Begitu pula seorang mukmin, setidaknya ia tidak pernah melakukan perusakan dalam hal apapun baik material ataupun non-material. Keempat, tidak pernah melukai kecuali kalau diganggu. Lebah tidak pernah memulai untuk menyerang. Ia akan menyerang hanya manakala merasa terganggu atau terancam. Dan untuk mempertahankan kehormatan umat lebah itu, mereka rela mati dengan melepas sengatnya di tubuh pihak yang diserang. Sifat ini pun setidaknya perlu dimiliki oleh seorang mukmin. Itulah karakter-karakter lebah yang patut ditiru oleh orang-orang mukmin. Sungguh, tidaklah sia-sia Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dan mengabadikan binatang kecil itu dalam Al-Quran sebagai salah satu nama surah, yaitu An-Nahl. Wallahu a'lam bishawab.